Pada kali ini kita akan membahas tentang manajemen pelabuhan perikanan dan kesabandaran. Tapi sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, kita perlu mengetahui apa itu pelabuhan perikanan. Jadi, pelabuhan perikanan itu dapat kita artikan secara umum yaitu tempat yang terdiri di atas daratan dan perairan sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan, tempat berlabuh kapal, bersandar dan juga bongkar muat ikan, itu yang disebut dengan pelabuhan perikanan. Kemudian, apa itu manajemen? Kita sering mendengar kata manajemen. Itu kita di sini kita akan bahas secara umum apa arti manajemen. Manajemen itu sendiri berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, dan bisa kita artikan secara bahasa yaitu kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Itulah yang disebut dengan manajemen. Dalam memanage pelabuhan perikanan terdapat 4 fungsi manajemen agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi itu bisa disingkat sebagai fungsi POAC. Yang pertama fungsi planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Yang mana 4 pilar ini menjadi poin penting dalam manajemen secara umum, bukan hanya di pelabuhan perikanan saja. Kemudian jenis-jenis pelabuhan perikanan. Jadi di dalam pelabuhan perikanan ini dibagi menjadi 4 golongan utama, yaitu ada di sana yang pertama pelabuhan perikanan samudra atau PPS, yang kedua pelabuhan perikanan nusantara PPN, tiga pelabuhan perikanan pantai PPP, dan juga ada pangkalan pendaratan ikan atau PPI. Bisa juga kita sebut dengan pelabuhan golongan A, golongan B, golongan C, dan juga golongan D. Itu sama artinya dengan yang sudah disebutkan di atas. Dalam organisasi pelabuhanan dipimpin oleh kepala pelabuhan, yang mana kepala pelabuhan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas bawahan-bawahannya, dan juga bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dijalankan di pelabuhan itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi pelabuhan perikanan. Fungsi pelabuhan perikanan ini dibagi atas 2 fungsi utama, yaitu fungsi pemerintahan dan juga fungsi pengusahaan. Fungsi pemerintahan ini adalah fungsi yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau fungsi organisasi kepelabuhanan. Yang selanjutnya adalah yang ketiga fungsi pengusahaan atau fungsi pelayanan publik dan juga penyewaan fasilitas pelabuhan. Itu disebut dengan fungsi pengusahaan pelabuhan perikanan. Selanjutnya, apa saja pelayanan publik pelabuhan perikanan yang dimaksudkan dalam ISO 9001 tahun 2015. Di sini ada sistem manajemen mutu pelayanan publik. Yang pertama ada pembuatan surat persetujuan belayar, surat tanda lapor keberangkatan kapal, SHTI, penerbitan surat keterangan hasil perikanan, dan juga banyak lagi lainnya. Selanjutnya adalah manajemen pengendalian mutu hasil perikanan, yang mana manajemen pengendalian mutu hasil perikanan ini adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, survei, audit, dan juga pengambilan contoh hasil perikanan. Bentuk daripada pengendalian ini adalah sebagai penerbitan surat hasil tangkapan ikan untuk hasil tangkapan yang akan diekspor ke luar negeri. Kemudian distribusi hasil tangkapan ikan, yaitu bagaimana pendistribusian hasil tangkapan ikan nelayan di Indonesia ini. Ada di sana 57%, 57,2% yaitu ekspor, 22,6% untuk regional, dan juga ada lokal. Kemudian tugas bandar perikanan. Yang pertama adalah menerbitkan surat persetujuan belayar, mengatur kedatangan kapal perikanan, memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan, memeriksa teknis nautis kapal perikanan, memeriksa logbook, memeriksa dan mengesahkan surat perjanjian kerja laut,
mengatur olah gerak lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, dan juga di sana banyak fungsi-fungsi lain yang mungkin tidak sempat saya bacakan semuanya. Ya, demikianlah penjelasan umum tentang manajemen pelabuhan perikanan secara umum. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Nama saya Sinatria Pindo Barokah. Saya taruna semester 5 dari Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.